Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang wanita. Jadi kalau dulu teman-teman pas di pondok itu kalau membahas tentang wanita itu menggunakan istilah mar'atologi, berasal dari kata mar'ah artinya perempuan, terus diplesetkan mar'atologi untuk membahas tentang wanita. Tetapi ini bukan, ya intinya pembahas tentang wanita, tetapi kaitannya dengan kemuliaan seorang wanita. Jadi wanita pada zaman dahulu, terutama yang saya catat itu pada zaman Yunani itu wanita itu nggak punya kedudukan yang mulia seperti saat ini. Pada zaman Yunani kuno itu, contoh ya, seorang wanita itu nggak boleh makan satu meja dengan laki-laki, harus tersendiri. Kemudian wanita itu nggak boleh ikut bercanda, dia pokoknya dianggap manusia kelas 2 gitu. Terus wanita itu hanya dianggap sebagai budak, pemuas hawa nafsu. Kemudian ada anggapan wanita sebagai sumber bencana, itu zaman Yunani kuno. Ada lagi zaman Romawi kuno. Zaman Romawi kuno itu laki-laki itu menjadi raja di rumah tangganya, sehingga dia bisa bebas melakukan apa saja terhadap anggota keluarganya termasuk wanita. Mau dikawinkan dengan siapa saja atau mau diapakan saja, bahkan untuk kesalahan-kesalahan yang hanya kecil itu wanita bebas dihukum apa saja. Itu. Kemudian di Persia juga seperti itu. Persia kuno itu seorang wanita hanya melakukan kesalahan kecil itu bisa dihukum dengan hukuman yang berat, atau bahkan kalau dia berani mengulang kesalahan lagi itu dia bisa dihukum mati. Tetapi di saat yang sama laki-laki mendapatkan kebebasan, mendapatkan kelonggaran yang luar biasa. Itu ketidakadilan zaman dulu. Kemudian di Hindu India zaman dulu itu, kalau seorang suami meninggal dunia kemudian dibakar, maka perempuan itu harus ikut dibakar dengan suami. Ya, itu. Belum lagi kalau kita melihat Arab jahiliyah itu, wah lebih ngeri lagi. Misalnya seorang perempuan atau seorang wanita itu tidak boleh mengemukakan pendapatnya. Dia itu harus manut dengan apa yang diputuskan oleh keluarganya, terutama oleh kepala keluarganya, yaitu orang laki-laki. Kemudian wanita tidak mendapatkan warisan. Terus wanita ini, jadi misalnya seorang bapak memiliki istri 1, 2, 3, 4, 5 zaman jahiliyah itu. Kemudian bapaknya meninggal, lah si anak laki-laki itu berhak menentukan nasib istri dari bapaknya itu, dari janda dari bapaknya itu. Yang menentukan nasibnya adalah sang anak laki-laki. Boleh dia menikahi mantan istri bapaknya, boleh dia menikahkan mantan istri bapaknya, ya janda bapaknya itu dengan siapa saja boleh. Itu jadi wanita itu tidak bisa menentukan sikap pada hidupnya. Kemudian masih banyak lagi ya Pak, apalagi yang seperti kita kenal zaman jahiliyah itu, bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Tentu tidak semua kabilah di Jazirah Arab itu seperti itu, tidak semua, hanya kabilah-kabilah tertentu. Kalau di Al-Qur'an kan disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Jadi kalau seorang bapak tahu istrinya melahirkan anak perempuan itu, pilihannya ada 2. Ayumsikuhu ala hunin, yaitu dipelihara tetapi dengan rasa malu. Jadi kalau punya anak perempuan itu malu. Am yadussuhu fit turab, atau dibenamkan di padang pasir, dikubur hidup-hidup itu. Kenapa kok orang Arab jahiliyah itu merasa malu punya anak perempuan? Iya, karena satu, perempuan dianggap lemah, tidak bisa diajak perang. Kedua, perempuan itu dianggap sebagai pembawa musibah. Ya, kemudian perempuan itu
Yaitu tadi lemah, pembawa musibah. Kemudian perempuan itu dianggap hanya menghabiskan makanan, kemudian tidak bisa bekerja dan seterusnya. Itu anggapan Arab jahiliyah. Begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus menjadi Rasul, Nabi Muhammad mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya seperti itu, diangkat kepada derajat yang sangat mulia. Satu, wanita mendapatkan warisan. Yang kedua, bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya itu kan beliau Ustausu bin nisa'i khaira, mewasiatkan supaya menjaga wanita, supaya berbuat baik dengan wanita. Yang ketiga, kita mengenal hadis yang sangat terkenal, yaitu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahakun nasi bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling harus saya hormati, orang yang paling harus saya interaksi dengan dia, yang paling saya utamakan itu siapa? Qala ummuka, ibumu. Kemudian sumaman, kemudian siapa lagi? Terus ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali, baru yang terakhir abuka. Nabi dan syariat Islam ini menempatkan perempuan di posisi yang sangat mulia, terutama dalam hal ini adalah ibu. Kemudian di Al-Quran juga banyak sekali, seperti ayat wasahibhuma fid dunya ma'rufa wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini adalah ayat-ayat yang memerintahkan supaya seorang laki-laki itu harus menghormati perempuan, berinteraksi dengan perempuan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat betapa syariat Islam ini sangat menempatkan wanita di posisi yang sangat mulia. Apalagi kita di zaman sekarang ini, sama antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan haknya itu sama. Perempuan boleh bekerja, laki-laki boleh bekerja, siapa saja boleh bekerja. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa di kondisi-kondisi tertentu memang beda antara laki-laki dan perempuan. Seperti menjadi imam ya laki-laki, menjadi kepala rumah tangga ya laki-laki. Tetapi secara umum rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini benar-benar mengangkat derajat wanita yang sebelumnya dihinakan menjadi makhluk yang sangat mulia di hadapan manusia pada umumnya. Sehingga para wanita, para ibu-ibu, para mbak-mbak benar-benar harus berterima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah seorang wanita itu memiliki derajat dan memiliki kedudukan yang mulia di hadapan manusia, dan dianggap sebagai manusia yang tidak seperti dulu. Kalau dulu dianggap sebagai manusia kelas 2, dianggap sebagai pembawa musibah dan seterusnya. Itulah sedikit pembahasan tentang mar'atologi. Jadi ini kalau mar'atologi itu seringkali dipelesetkan untuk membicarakan cewek atau membicarakan apa, ini membahas tentang bagaimana agama Islam ini menempatkan wanita di posisi yang sangat mulia. Sebagai penutup, wanita adalah makhluk ciptaan Allah. Nanti di episode berikutnya saya akan membahas tentang keluarga, terkaitannya dengan hubungan laki-laki dan wanita dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi sebagai edisi penutup ini adalah bahwa ketika seorang laki-laki menyakiti wanita, yang marah bukan hanya wanitanya, bukan hanya orang tuanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjodohkan kita dengan wanita tersebut. Kok ternyata kita menyakiti sebagai laki-laki, maka Allah juga akan marah kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.